Polemik pagar laut belum selesai. Kemarin, masyarakat sekitar yang terdampak mega proyek PIK 2 melakukan aksi demonstrasi. Benarnya, apa sih yang mereka perjuangkan? Kami dari generasi muda Matlaul adalah peduli arti di mana-mana. Ayo mau, keluarga saya banyak di Munsung, di Keronjol, di Tenara. Jawara-jawara, preman-preman yang dibayar percayalah. Uang, materi, dunia tidak lama. Di apa yang akan diwariskan kepada anak cucu kita nanti? Sopan tentu adalah benar berjuang. Darah kita, tulang kita, daging kita tumbuh tumbuh di atas jabatan. Maka kita tidak akan rela sejengkal pun tanah bantai diambil oleh kaki bumi. Kita akan lawan. Kita akan lawan. Wong Banten. Wong Banten. Kalau melihat cuplikan video-video yang terjadi di Banten, bahwasannya saya merasakan atmosfernya memang kental sekali dengan suasana perjuangan. Bahkan tidak hanya kaum lelaki saja, tetapi para perempuan Banten juga ikut turun untuk memperjuangkan nasib mereka. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya rakyat kecil itu mempunyai hak untuk bersuara, untuk memperjuangkan keadilan yang selama ini masih banyak kita lihat bahwa penegakan hukum tidak adil. Masih banyak yang terjadi adalah hukum masih tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas. Bahkan ibu-ibu ini waktu orasi sempat mengatakan ataupun mencari lurah. Ini mestinya yang dimaksud adalah kepala desa ataupun kades ya. Biasa memang disebut juga lurah. Apakah memang benar bahwasannya kecurigaan masyarakat secara umum bahwa kades-kades di sana juga terlibat? Sebagai para petani dan juga nelayan, tentu mereka tidak akan ikhlas jika mata pencaharian mereka diganggu, karena ini menyangkut kelangsungan hidup. Apalagi yang biasanya terjadi dalam proses pembangunan mega proyek, termasuk di dalamnya adalah pembebasan lahan, seringkali terdengar intimidasi, premanisme, dan juga pemaksaan kehendak.
Menjadi petani dan nelayan bagi mereka adalah sebuah mata pencaharian berkelanjutan, di mana mata pencaharian tersebut dapat memberikan pendapatan yang layak dan juga berkelanjutan untuk hari ini maupun yang akan datang, dan tentunya tidak merusak lingkungan. Narasi yang dibangun oleh mereka yang pro mega proyek ini yaitu PIK 2, bahwasanya PIK 2 ini dibangun untuk menyaingi Singapura. Bayangannya nantinya di PIK ini akan dibangun rumah sakit modern, universitas, sekolahan, tempat hiburan, dan bahkan pusat perbelanjaan. Pertanyaannya, diperuntukkan untuk siapakah bangunan-bangunan tersebut ataupun fasilitas-fasilitas tersebut? Apakah rakyat kecil yang terdampak proyek ini juga bisa mengakses fasilitas-fasilitas tersebut? Menurut saya, inilah sebenarnya yang saat ini diperjuangkan oleh rakyat, oleh para jawara Banten. Maka kami juga ingin katakan, apapun yang Presiden laksanakan demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan rakyat, kami akan berada di belakang Bapak. Presiden Republik Indonesia. Tetapi dalam hal ternyata karena satu dan lain hal, seandainya Bapak tidak bisa membersamai kami, maka saksikanlah bahwa rakyat Banten akan tetap berjuang bersama rakyat Indonesia. Kami berharap kepada pemerintah semua bentuk transaksi tanah, baik di darat maupun di lautan, dan terkait transaksi tanah, baik yang sudah selesai pembayaran maupun yang tidak selesai pembayarannya harus batal secara hukum. Dan tanah-tanah yang sudah dijual harus kembalikan lagi ke rakyat. Tanah harus kembali lagi ke rakyat. Jadi, kenapa harus batal secara hukum? Karena yang namanya jual beli itu harus ridho sama ridho. Lalu harus ikhlas sama ikhlas. Tidak boleh ada pemaksaan, gaya-gaya Belanda, gaya-gaya pembunuhan sungai, kemudian hebatnya tidak produktif. Kalau sama Bapak yang satu ini, mestinya sahabat tani sudah tidak asing ya. Hari ini lagi viral, beliau adalah Pak Khalid. Dalam kondisi seperti ini memang sangat dibutuhkan Pak Khalid yang lain, yang berani secara lantang menyuarakan hak-hak rakyat dan juga kepentingan rakyat. Bagaimana menurut pendapat Anda semua? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.